Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Baiklah, rasanya tak enak kalau kami berada di sini sendirian. Mungkin kami ingin mengajak siapa ya? Enaknya ya, ada saran? Pak Pri ya, boleh Pak Pri, kami minta untuk menemani kami. Mohon izin ya. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu dengan murid siswa SMA Negeri 1 Sidikerdet. Saya pengurus masjid kalian. Cuman saya ini bisa membelah diri menjadi kepala sekolah untuk SMA Sumatera Selatan. Jadi 3 hari di sana, 3 hari di sini. Saya juga direktur Radio Sturna FM. Ya, kalau minggu pagi saya siaran. Mungkin ada emak-emak kalian yang suka dengan suara Bang Kumis, ya, sekarang hadir di layar kaca Pak Mariono, dan ini akan diupload ke dunia maya. Ya, kita akan berdialog, kita akan buka-bukaan habis, karena saya ibaratnya Najwa Shihab. Ya, kalau Anda malu maka saya akan bertanya kepada narasumber dan para dai-dai kecil ya, dai-dai muda, apapun yang terjadi dan apa yang terjadi bergejolak di dalam diri seorang remaja. Demikian dulu ya. Ya. Kalau memang nanti saya harus melontarkan pertanyaan, tolong dijawab siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Oke, karena insya Allah suara saya akan mewakili remaja putri dan remaja putra. Masya Allah. Ya, silakan. Baik, Ustaz, Pak Supri ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Pemuda Hijrah Selingga. Ya, Pemuda Hijrah Selingga ini alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun bergerak di dakwah pemuda, Pak. Dakwah pemuda, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk silaturahim ke SMA Negeri 1 yang biasanya kegiatan kami itu ke masjid-masjid di masyarakat, Pak. Setiap hari Ahad itu pada maghrib kita safari keliling masjid-masjid yang ada di Kabupaten Lingga, khususnya di Pulau Singkep, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dakwah seperti ini adalah kami harapkan karena ada di dalam pembelajaran SLTA, ada yang namanya tutor sebaya. Kalau diajar oleh perbedaan usia antara bapak sama anak, kadang bahasanya tidak dari hati ke hari tidak nyambung ya. Maka tutor sebaya beginilah yang saya harapkan kehadiran saudara-saudara ini. Nanti kalau tak sanggup Pak Ustadznya yang bisa menjelaskan lebih dalam ya, karena punya backing dari belakang. Ya, ini namanya tutor sebaya. Artinya apa? Untuk membina akhlak ini tidak harus orang tua langsung yang muda. Kalau bisa sesama muda. Ada pembelajaran namanya tutor sebaya di dalam pembelajaran pendidikan akademis. Ya. Nah, pendidikan religius
Memang diharapkan adalah dari ke hati yang selisihnya mungkin 1 tahun, 2 tahun remaja. Mungkin dari situlah pendekatan ilmu bisa menimbulkan hidayah. Rentep kalau orang Jawa bilang, ingat untuk berhijrah. Oke, lanjutkan lagi. Ya. Baik, jadi tadilah itu. Ya, terus ya. Tadilah itu. Jadi kami berharap kemudian untuk kedepannya, Pak, Ya. kami mengajak seluruh adik-adik yang ada di SMA 1 untuk bergabung ke PHS, Pemuda Hijrah Selingga. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan mereka ada kemauan, ada waktu ya. Iya, Ya. insyaallah. Ini tadi belum ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Iya. Gimana? Iya. Apa kita beri kesempatan kira lebih 5 menit, 7 menit untuk berikan sambutan ya? Kita Ya. tentu butuh itu, Pak. Iya. Untuk Ya. memberikan mungkin nasihat juga kepada kami dari PHS dan juga mencerahkan untuk mungkin saran untuk kami semuanya, Pak. Iya. Ya. Pada Bapak Azirun kami persilakan memberikan motivasi semangat dialog di Semangat malam dialog. hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga pada malam yang berkah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan iman sehingga dapat hadir bersama-sama di Masjid Fastabiqul Khairat SMA Negeri 1 Singkep dalam rangka untuk berdialog bersama dengan pemuda hijrah Selingga yang pada malam hari ini sudah dapat hadir bersama-sama kita. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru dan terkhusus pada Bapak Haji Supriyanto SPD selaku pengurus Masjid Fastabiqul Khairat SMA Negeri 1 Singkep. Yang saya muliakan pada Ustadz Haji Mulyadi LC, kemudian Ustadz Abdul Aziz, kemudian juga kepada yang bersama-sama kita, yaitu adalah Ketua Pemuda Hijrah Selingga Pangki ya, bersama dengan juga anggota daripada Pemuda Hijrah Kabupaten Lingga ya, Mas Ganang juga ini sebagai moderator ini juga adalah kemarin murid saya juga ya. Kemudian yang kami banggakan dan kami cintai adalah seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 yang sengaja kami undang untuk dapat hadir bersama-sama di Masjid Fastabiqul Khairat pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para siswa yang berkesempatan hadir dan juga terima kasih kepada orang tua siswa yang telah memberikan keizinan pada malam hari ini. Nah, saya selaku pimpinan SMA Negeri 1 Singkep mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota Pemuda Hijrah Selingga yang dapat memberikan pencerahan nantinya kepada para siswa kami yang merupakan ini agenda daripada safari dakwah ya. Go to School ya. Nah, ini luar biasa. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan
pencerahan-pencerahan kepada generasi muda, khususnya di Kabupaten Lingga. Nah, juga sesuai dengan program kami di SMA Negeri 1 Sikep, ini ada berbagai kegiatan-kegiatan seperti pagi mengaji, kemudian ada taklim setiap pagi Jumat, kemudian ada literasi Al-Quran, tahsin Al-Quran. Nah, semoga dengan kegiatan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari pemuda hijrah Seringga ini akan memberikan penguatan-penguatan dan juga adalah mempertajam daripada keistiqomahan para siswa kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat nantinya. Kita berharap bahwa para pelajar siswa SMA Negeri 1 Sikep ini setelah tamat dari SMA Negeri 1 Sikep akan menjadi anak-anak generasi muda yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang secara singkat dapat saya sampaikan. Kegiatan ini sangat kami dukung, ya Mas Ganang, nanti dipandu bersama dengan Pak Haji Supriyanto agar supaya kegiatan kita ini membawa kemanfaatan dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara resmi kegiatan ini kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ya, terima kasih Pak Zidun. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Kepala Sekolah kita semua akan nanti bersemangat ya, dipastikan oleh kita orang tua kita di SMA 1 Sikep. Baik, Mas Ganang, kita lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Apa perlu kita hadirkan narasumber kita, backingan kita Pak Ustadz dua ini untuk duduk di depan sini atau nanti aja? Kita gas, Pak. Kita gas. Kita tanya jamaah, Pak. Jamaah gimana, Pak? Siap gak nih kira-kira nih? Ya, para jamaah, kita akan nanti perang pikiran. Perang pikiran ini adalah kita akan buka tanya jawab lisan yang berani ungkapkan masalah kalian. Yang kedua, bagi yang pemalu penakut silakan ditulis pertanyaan unek-unek beban hidup kalian sebagai remaja, masalah cinta, asmara, nafsu ya. Iya. Tuliskan di dalam suatu kertas, nanti akan ada narasumber hebat ini ya. Ini ada yang dari luar negeri, dari Zaman, ada yang dari Lombok ya. Ini luar biasa. Tapi semangatnya menggebu-gebu Pak Ustadz Aziz ini ya, sama dengan saya, semangatnya luar biasa. Ya, Mas Ganang, mudah-mudahan Pak Ustadz di belakang backing itu mendengarkan saya sebagai pengantar pemancing masalah. Di dunia remaja, di dunia remaja ini ada segitiga setan. Segitiga setan itu apa? Yaitu yang pertama, anak harus berhadapan dengan orang tua. Kalau dia masih remaja, masih kecil, dia manut, nurut, patuh. Begitu usianya sudah belasan, dia akan membantah. Inilah lingkaran setan yang pertama. Lingkaran setan kedua adalah teman sebaya, di mana anak-anak remaja ini harus berhadapan dengan negatif positif. Ya. Yang ketiga, yang cowok ini dihadapkan dengan pencurian narkoba. Jadi ini adalah segitiga setan yang dihadapi anak-anak remaja. Saya sudah keliling Kabupaten Lingga, survei remaja. Saya bidang Waka 1 Warta Lingga di Bapak Junaidu. Saya keliling. Bahkan akhir-akhir ini saya komunikasi dengan kepala sekolah seluruh provinsi Kepulauan Riau. Saya tanya kepala sekolah di Batam. Hadapan yang berat remaja putri adalah berhadapan dengan hamil duluan. Nah, yang berbahaya adalah kalau si perempuan, si gadis anak usia remaja kelas katakanlah 11 ini berbahaya. Itu bentengnya paling besar usianya SLTA kelas 11.
Dialah bangkit-bangkitnya nafsu, gejolak, nekat. Ya. Yang berbahaya adalah dia pacaran bukan sesama siswa, pacarnya sudah kerja di luar itu ya. Nah, ada yang rata-rata ya karena dikasih HP yang bagus, dikasih duit bagus, akhirnya diserahkan mahkotanya. Sugar daddy. Ya, Ya, bahasanya sugar daddy. itu ya, ya. Tetapi kalau di Lingga tidak diiming-iming oleh HP Android, tidak diiming-iming oleh motor yang bukan sampul, perhiasan, tidak. Karena saking baiknya remaja Lingga, gratis dikasihkan mahkotanya. Oh, lebih parah ya, Pak. Ya. Ini tidak hanya di Dabo, karena saya sudah survei di daerah pulau-pulau. Ya, ada yang berawal dari kebiasaan joget, ada yang kebiasaan video call melalui WA. Iya. Bagaimana dia membuka aurat di kamar, pacaran langsung. Dari kamar bisa pacaran langsung dengan pacarnya di luar jauh. Ya, di Dabo sama di Jabu bisa pacaran sekarang. Kalau zaman saya dulu pacaran susah sekali, harus pakai kantor pos, beli perangko, naik sepeda ontel, naik sepeda bonik, harus lama, susah prosesnya. Memang sama, dulu ada hamil duluan juga ada. Sekarang zaman modern lebih banyak lagi hamil duluan. Maka jangan heran kalau kepala sekolah tiba-tiba banyak undangan nikah, by accident, kecelakaan itu banyak. Ya. Sekarang inilah yang kita hadapi. Anda sebagai tutor supaya dalam bidang religius, mudah-mudahan dengan ilmu yang setara dengan usianya ini bisa masuk lebih bisa diterima oleh kawan-kawan yang sebaya ini. Ya. Ada yang anak baik tidak pacaran, tapi dia kata-katanya kasar sekali dengan orang tua. Ya, ini lingkaran setan satu. Tapi bagaimana yang tiga lingkaran setan sudah membantah orang tuanya, pacaran, satu ada tiga itu. Bagaimana Pak? Ya, tugas kita sebagai tersebaya dalam religius ini adalah bagaimana yang setengah ke bawah ini kita garap. Yang sudah 70%, hampir 90% imannya sudah bagus. Ini insya Allah sudah kokoh. Jadi dia kendalikan oleh iman dan takwa dia kemana dia berada. Tak perlu dikendalikan, cek oleh orang tuanya melalui HP, SMS orang tuanya. Karena sudah percaya. Maka ini yang kita garap ini adalah remaja-remaja yang imannya 50% ke bawah. Karena 50 ini sudah diambang-ambingkan. Iya. Oke, Mas Gana. Itulah pembuka saya. Mohon backingan Ustaz Tua ini sebagai narasumber kita, karena saya bukan latar belakangnya orang agama, latar belakang saya bahasa Inggris ya. Jadi kalau Anda dialog dengan saya bahasa Inggris silakan. Nanti ada pertanyaan bahasa Inggris saya jawab dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab ada Pak Ustaz dari Yaman itu ya. Silakan pakai bahasa Arab ya. Oke. Mas Gana, itu pengantar saya. Ini saya buka permasalahannya ya. Ingat, di dalam diri perempuan yang normal, ya, dia punya setrum negatif dan positif. Ya, di dalam diri manusia-manusia yang muda ini ada namanya nafsu, asmara dan cinta. Ini bagaimana hubungannya dan kendalikan dengan agama, bagaimana dia patokannya kuat, ikatan tali baja. Nah, inilah konsep sekarang ini. Bagaimana yang duduk sekarang mengorbankan, harusnya dia belajar, harusnya dia sama keluarga, tapi menghadiri majelis yang bermanfaat ini. Ya, mereka ini pulang dapat ilmu yang jitu, senjata-senjata, ya, peluru-peluru yang hebat untuk mengalahkan segitiga setan tadi. Terima kasih Mas Gana. Saya buka gitu ya. Nanti buka kesempatan untuk yang lain, baik tertulis maupun lisan. Oke, terima kasih. Kita panggil Ustaz kita, Pak. Iya, narasumber kita. Baik, langsung saja ya. Sudah lumayan membakar semangat, sangat membakar semangat dari pengantar dari Pak Supri. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membangun pondasi-pondasi, basis fundamental di dalam jiwa kita untuk
pada akhirnya kemudian nanti kita akan mampu menghadapi polusi-polusi pemikiran. Dari sekian banyak polusi pemikiran itu kita bisa menemukan oksigen pemikiran. Dan apakah yang dimaksud dengan oksigen pemikiran itu, bagaimana dahsyatnya sebuah pemikiran. Bahkan kita mengangkat tema satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tetapi Pak, satu pemikiran itu dapat menembus jutaan kepala. Sebegitu dahsyatnya sebuah pemikiran. Bagaimana halnya ketika kita memiliki sebuah ideologi yang salah atau cara pandang yang salah terhadap kehidupan ini, maka ini akan sangat berbahaya. Mungkin itu akan langsung dibahas nanti ya oleh dua ustadz kita. Untuk pertama, kami dengan hormat kami mohon izin untuk kesediaannya ke panggung yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Mulyadi Kiai Haji Mulyadi LC dan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz. Masuk televisi Pak, luar biasa ini bisa bertemu seperti ini. Ini luar biasa kebetulan macam ini ya. Ya, jadi Pak Supri sudah ada bersama kita, Ustadz Mulyadi dan Ustadz Abdul Aziz sebagai narasumber. Jadi kita mulai diskusi kita Pak ya. Baik Ustadz. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya dan Pak Supri akan memandu kegiatan ini. Kami mohon izin. Jadi Ustaz, sebagaimana tema kita Ustaz ya, tema kita mengangkat pada malam hari ini itu tentang sebuah bahayanya pemikiran ya. Bahkan pemikiran ini bisa lebih berbahaya daripada sebuah senjata seperti itu. Mungkin ini maksudnya gimana Ustaz? Kami juga gimana ya? Apa sih sebenarnya yang harus pemuda khususnya ya Ustaz ya miliki pemikiran seperti apa seperti itu? Mungkin kita berikan waktu untuk masing-masing Ustaz 15 menit ya, 15 menit statement dari Ustaz Mulyadi terlebih dahulu, kemudian 15 menit lagi statement dari Ustaz Abdul Aziz. Setelah itu Pak, kita langsung diskusi tanya jawab. Pertanyaannya bukan muat ini. Iya. Saya bukan tadi permasalahan tadi. Tadi dapat dari Pak Ustaz. Ya. Baik. Ya. Langsung saja Pak. Ya, silakan. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mulyadi LC kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep, Pak Hazirun. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Supri. Yang sama-sama kita hormati rekan saya Ustadz Abdul Aziz, rekan sedakwah dan seperjuangan di Dabuk Singkep ini. Dan yang sama-sama kita hormati MC kita yang sungguh sangat luar biasa, Mas Ganang. Masya Allah. Jadi Pak, lewat pemuda-pemudi inilah Pak, kita bisa mengadakan acara ini. Kalau tak mereka menggerakkan, takkan jadi acara ini Pak. Ya. Dan mudah-mudahan ini dapat
Pak Hazirun, Pak Haji Supri dan seluruh para guru dapat setidaknya berpuas hati ketika melihat anak muridnya, siswa-siswinya ternyata ada yang bergerak dalam bidang dakwah untuk mengubah masyarakat kita. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Akan tetapi satu pemikiran dapat menembus jutaan kepala. Ini kalau kita garis bawahi, yang akan dimaksud ini apa sebenarnya? Yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah mengenai Ghazwatul Fikri. Ghazwatul Fikri itu apa? Perang pemikiran. Perang pemikiran ini ternyata merupakan cara baru oleh musuh-musuh Islam yang dulunya ingin menghancurkan umat Islam lewat senjata tapi tak berhasil. Maka digunakanlah perang pemikiran ini. Perang pemikiran ini tidak menumpahkan darah, Pak. Perang pemikiran ini tidak menghancurkan sekolah, tidak menghancurkan bangunan, tidak menghancurkan rumah, tidak menggunakan peluru, tidak menggunakan senjata, tapi dia hanya lewat pemikiran. Tapi mana yang lebih dahsyat? Perang pemikiran atau perang fisik? Yang lebih dahsyat adalah perang pemikiran ini. Tapi Ustaz, kenapa Ustaz mereka melakukan ini? Kenapa musuh-musuh Islam melakukan ini? Ternyata setelah kita tengok di dalam Al-Quran, rupanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tentang hal ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waddu law takfuruna kama kafartum satakununa sawa. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka musuh-musuh Islam itu berharap agar kita ini umat Islam menjadi kafir. Sama seperti mereka kafir. Sehingga kita ini semua jadi sama. Karena memang di dunia ini antara hak dengan yang batil itu memang takkan pernah akur, takkan pernah damai. Ya. Maka daripada itu musuh-musuh Islam itu punya pepatah, Pak. Dia punya pepatah. Bagaimana nak menghancurkan umat Islam? Hancurkan pemuda-pemudanya. Bagaimana nak menghancurkan pemuda-pemudanya? Hancurkan akhlaknya. Ya. Maka perang pemikiran ini mereka mempunyai cara untuk merusak, menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Caranya apa? Yang pertama adalah tashkik. Tashkik itu apa, Pak? Tashkik itu meragu-ragukan, memberdaya pemuda Islam. Sehingga kita ini bisa jadi ragu terhadap agama Islam ini. Ini yang pertama cara mereka. Cara yang kedua adalah tashwih. Tashwih itu apa? Pelarutan. Pelarutan itu maknanya apa? Mereka menyampaikan, mereka punya misi memburuk-burukkan agama Islam ini, sehingga kita sekarang tak bangga lagi dengan agama Islam ini. Kalau dengar nama ulama, teroris. Kalau dengar nama Islam, radikal. Ini bahaya sekali. Kemudian cara mereka yang ketiga adalah tadzwib. Tadzwib itu apa? Tadzwib itu, kalau tadi pelarutan, sekarang pengaburan. Mereka mencampur adukkan antara pemikiran Islam dengan pemikiran jahiliyah. Sehingga sekarang lah tak jelas lagi mana yang betul-betul benar, mana yang tidak. Itu cara mereka yang ketiga. Cara mereka yang keempat apa? Taghrib. Taghrib itu apa? Pembaratan. Pembaratan itu apa? Tujuan mereka supaya kita ini bangga dengan model barat, bangga dengan gaya barat. Itulah sekarang yang sedang terjadi. Ya. Maka perang pemikiran ini sangat bahaya, Pak. Ya. Sangat bahaya semua. Perlu kita ketahui. Sangat bahaya sekali. Makanya sekarang muncul bertebaran ideologi-ideologi jahiliyah, ideologi-ideologi perang pemikiran yang sekarang sedang tersebar di masyarakat, di kampus,
di sekolah-sekolah diadakan seminar-seminar. Contohnya apa? Ideologi jahiliyah sekarang sedang tersebar. Yang pertama, apa itu? Sekularisme. Sekularisme itu apa? Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Itu sekuler. Bagaimana? Kami nak Islam ini separuh saja, yang lain tanda. Makanya sekarang banyak orang Islam, dia ingin menerapkan Islam pas apa je? Pertama, lahir akikah cari Islam, mau dia. Nikah cari Islam, mau dia. Mati cari Islam, mati kalau meninggal cari Islam, dikafani, mau dia. Tapi kalau dibilang pakai jilbab tutup aurat, kalau untuk aurat itu antara kami sama Allah sajalah. Kan banyak macam itu. Ya, banyak orang yang tak berjilbab juga, masalah jilbab itu kita sama Allah sajalah. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, itu sekuler. Ini yang sekarang banyak bertebaran di pemikiran-pemikiran para pemuda-pemuda kita. Kemudian yang kedua, pluralisme. Pluralisme ni sekarang yang makin banyak sekarang. Apa itu? Semua agama ni sama. Ini bahaya sekali. Kalau ada pemikiran pemuda-pemuda kita menganggap semua agama ni sama, kita ni memang agama beda-beda, tapi tujuannya cuma satu. Ini bahaya. Pemikiran macam inilah yang merusak pemuda-pemuda kita. Sehingga muncul pemikiran apa? Dimunculkan dalam hati umat Islam itu, tidak boleh mengklaim agama dia saja yang paling benar. Ini banyak. Ya, tak boleh menjas agama dia saja yang betul, yang lain salah. Inilah sekarang. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Betul Ustaz ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kafirlah kata Allah. Kafirlah orang yang bilang Allah itu, Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah sendiri yang bilang. Bagaimana pula kita diajarkan semuanya samalah ini? Ya, sama, caranya saja berbeda. Ya. Nabi pernah mengirimi surat ke seorang raja yang waktu itu bukan Islam. Apa isi suratnya? Aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, selamat. Ini bukti bahwasanya di dalam agama Islam ini kita harus meyakini Islamlah yang paling benar, yang lainnya salah. Sekarang muncullah pemikiran-pemikiran sama aja semua itu, kita harus toleransi segala macam. Ini yang merusak. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu." Yang mencari agama selain Islam ditolak. Bahaya. Ini apa namanya? Pluralisme. Ya. Yang ketiga, apa ketiga itu? Liberalisme. Liberal. Pemikiran liberal. Ini yang sekarang yang sedang diramai-ramaikan, dibuat seminar, ada di kampus, ada di sekolah, bahkan disampaikan ke masyarakat. Pemikiran liberal. Liberal itu apa? Apa liberal itu? Bebas. Ya, gaya hidup bebas. Nah sekarang Pak, yang lagi heboh-hebohnya Pak. Sekarang mau dibuat undang-undang. Masif nak dibuat undang-undang. Jadi kalau kita nunjukkan kemaluan kita kepada orang tu setuju, itu tak pelanggaran. Bodoh tak? Hah? Yang penting sama-sama suka, terserah. Ya? Ini bahaya sekali. Ya? Maka daripada itu, pemikiran liberal ini yang sekarang sedang menjalar kemana-mana. Maka yang menjadi korbannya siapa? Kita ini umat Islam. Kita ini para pemuda. Mereka tak bisa nak menghancurkan kita. Mereka tak bisa untuk melawan kita. Indonesia ini diperang berapa abad? Indonesia ini dijajah berapa abad? Tak mempan. Ya? Makanya dulu Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bilang, apa namanya? Kalau dulu kita dijajah dengan meriam Belanda itu, kalau sekarang dengan meriam Belina katanya. Itu zaman dulu. Sekarang tak lagi dengan senjata. Sekarang dengan goyang-goyang di depan kamera. Ya Allah. TikTok macam-macam lah. Ya. Nah, jadi
itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Tapi pertanyaannya, kenapa Ustaz mereka buat seperti itu? Memang seperti itulah. Itulah yang namanya peperangan antara hak dan batil tak pernah habis. Makanya Allah pernah bilang dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Allah bilang apa? Mereka takkan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu ikut jejak mereka. Sampai kamu ikut perilaku mereka, agama mereka. Dan dalam Al-Quran pun Allah sudah sebutkan juga, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani takkan redo sampai kalian ikut agama mereka. La tattabi'anna sunana min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Kalian, kata Nabi, akan ikut agama orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikut. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi itu ternyata sudah terjadi. Nah, maka daripada itu, waspadalah. Waspadalah. Siapa targetnya? Nah, inilah. Kalau macam Pak Haji, Pak Supri ini, lah banyak sudah masuk. Lah tak bisa lagi dimasukkan. Ya, yang masih kosong-kosong ni lah. Ya. Kalau pemuda-pemuda dulu sibuk bahas apa? Tentang pemuda masuk goa, namanya Ashabul Kahfi. Kalau sekarang orang sibuk yang masuk goa itu apa? Decul lah. Munyuk lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tolong dirancang pertanyaannya. Saya akan bertanya Pak Ustadz Haji Mulyadi. Kalau tadi itu adalah kita harus menangkis paham. Kita Pak Ustadz Aziz. Iya. Oke, Ustaz Aziz, kita minta statementnya sekitar 15 menit saja terkait tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an wa rahmatan lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya tak terlalu banyak ini ya, nanti kan kita tanya jawab ya. Melanjutkan, saya sengaja menunggu statement beliau. Kenapa? Karena saya Ustaz pun tak tahu arah mau berbicara apa sebenarnya. Terserah saja. Tapi melihat dari apa yang kita bahas pada malam ini, luar biasa menariknya kita. Adik-adik sekalian, Ustaz sedikit menyampaikan bahwa perang pemikiran ini sudah ada sejak zaman terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW ada, ketika beliau wafat, sudah ada dulu namanya Nabi palsu, itu sudah ada. Awal pemikiran, perang pemikiran itu sudah ada dari dulu. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda, umat Islam pada umumnya, baik yang muda maupun yang tua, tapi yang paling cepat dipengaruhi sekarang itu adalah anak-anak muda. Karena kalian yang muda ini ngambil enaknya saja dalam beragama. Itu kebanyakan itu. Maka untuk mengetahui, menjaga pemikiran kita biar tidak melenceng daripada keislaman yang hakiki, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, maka para ulama terdahulu sudah menggambarkan kepada kita semua, memberi statement kepada kita semua, menyarankan bagi kita semua sesuai yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan suatu amal perbuatan tidak boleh dilakukan tanpa mengetahui daripada ilmu yang ada pada itu.
Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yajuz la yabi'una fi la yabi' fi suqina. Jangan berjualan di pasar kami sampai Anda mengetahui hukum jual beli yang ada pada hukum jual beli itu. Ini menunjukkan bahwa langkah pertama untuk menjaga pemikiran kalian itu, biar pemikiran kita biar tidak liar keluar dari statement para ulama, statement daripada ulama-ulama salaf terdahulu, maka cara-cara salah satu caranya itu berguru. Berguru kepada siapa? Berguru kepada guru-guru yang tidak keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ciri-ciri bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang harus kalian ikuti. Dengarkan baik-baik. Ustaz, secara gamblang saja, secara mudah saja kalian pahami. Tidak terlalu, karena sudah statement yang pertama sudah disampaikan oleh beliau tadi. Maka dengarkan baik-baik. Maka akidah yang pertama yang harus kalian ikuti, kalau di golongan kawan-kawan kita An-Nahdliyin, dari kawan-kawan NU, maka para ulama membuat statement ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah agar mudah dipahami oleh kaum muslimin di akhir zaman sekarang. Ini tidak ada di zaman Nabi, tapi sudah dibuat hal ini oleh para ulama, dikumpulkan akidah yang pertama. Kalau di kalangan kawan-kawan An-Nahdliyin, mereka mengikuti namanya dari madhab al-Ash'ariyin wal Maturidiyin, yang kemudian tidak keluar statement dari pendapat 4 imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Tidak keluar dari statement 4 madhab. Dari golongan kawan-kawan kita yang Muhammadiyah, sebagian besar mereka mengambil akidahnya dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini sama-sama benar, adik-adik sekalian. Jangan keluar dari statement yang ini dan kemudian statement 4 madhab. Kenapa kita harus pakai 4 madhab ini? Karena Al-Quran wal Hadis itu tidak bisa ditafsirkan mentah-mentah. Maka lewat mereka guru-guru kita yang secara sanad keguruan sudah sampai Nabi SAW, maka kita berguru kepada mereka. Karena apa? Sanad keguruan mereka, apa yang mereka pelajari dari guru-guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari 4 madhab yang ada, kemudian akidah yang ada. Kalau Anda mau belajar tasawuf, maka tidak keluar dari statement 2 imam, yaitu Imam Junaidi al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, tanpa kalau dikeluar dari statement yang sudah Ustaz sebut tadi, maka harus dipertanggungjawabkan. Intinya apa yang Ustaz sampaikan, bahwa segala sesuatu yang ada di agama ini, maka kita butuh kemudian ilmunya para ulama untuk kita tidak keluar dan melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca Quran punya standar mereka bagi orang-orang yang sudah sampai sanad keilmuannya sampai baginda Nabi Muhammad. Hanya baca Quran, bagaimana bismillahnya, Al-Fatihahnya. Ustaz sendiri Al-Fatihah itu langsung kepada Syekh Mahir Al-Munajjad, itu berapa kali setoran baru bisa sesempurna mungkin untuk mengucapkan suratul Fatihah. Dalam bidang fikih, kita akan berguru kepada orang-orang yang memang sanad keilmuannya sampai Nabi, cara wudu. Ini jangan keluar. Untuk menyelamatkan diri, sekali lagi pada akhir statement ini saya katakan bahwa kalian semua, kita semua, cara pertama untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ustaz sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah terus? Tidak yang lain. Karena inilah akidah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, dan disebutkan akidah yang selamat hanya satu saja dari seluruh akidah yang ada, itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaati. Maka kalau kalian nanya, apakah kamu Islam? Ya, Islam. Islammu apa? Harus itu tanya. Kalau dia bilang Islam saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka madhab apa yang dia pegang? Kalau dia tidak bermadhab, maka pasti dipastikan dia mengambil salah satu pendapat dari 4 imam madhab. Paham? Kemudian secara akidah mereka tidak keluar dari 3 tadi, Al-Ash'ari wal Maturidi, kemudian yang ketiga Al-Imam Ibn Taimiyah.
tidak keluar dari hal yang tiga ini. Maka kalau keluar dari tiga ini, maka dipastikan kita tidak bisa bertanggung jawab. Karena sekarang Al-Qur'annya sama, tapi cara pemikirannya berbeda. Contoh, ada suatu dialog seorang kiai berdialog dengan satu kiai yang lain dengan dalil yang sama, ya, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu awal juz 28. Kalau ada satu kiai justru ustadz itu menafsirkan ini sebagai dalil mereka membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak itu. Bayangkan itu. Tapi dibantah oleh kiai yang lain yang dalam bidang tafsirnya luar biasa, itu kayak Ibnu Ramli. Maka ini satu contoh bahwa kalian adik-adik sekalian, saya, antum semua, para guru yang lain, jangan keluar daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang terakhir, ada satu kisah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini salah satu ciri akidah yang benar dan yang tidak benar. Suatu ketika beliau diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, beliau dalam keadaan terdiam, tiba-tiba ada asap yang berkumpul di atas beliau. Asap ini bisa berbicara. Asap ini mengatakan, Anallah, saya Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir terdiam, wahai Abdul Qadir, ana Allah, saya Tuhanmu, saya Allah. Asap ini tiba-tiba berbicara dengan terang. Kemudian asap ini mengatakan, saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir, sholatmu boleh tidak? Segala sesuatu yang halal jadi haram, segala sesuatu yang haram halal bagi ente. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pergi ente, roh ente. Kalau ada orang Arab, roh ente, pergi kamu, diusir dia. Kamu iblis, bukan Tuhan. Apa kata si iblis ini? Menyerupai dirinya seperti, akhirnya jadi gelap, menyerupai sepertinya dirinya seperti asap tadi. Dia mengatakan apa? Wahai Abdul Qadir, demi Allah, saya telah menyesatkan dengan cara ini 70 ahli thariqah. Saya telah menyesatkan 70 orang yang ahli zikir dengan sebab ini. Dia mengaku dirinya Tuhan, keluar-keluarnya akhirnya apa yang terjadi? Orang ini jadi nabi. Dari mana ente tahu saya ini iblis? Ingat, ini adik-adik sekalian. Ini intinya yang Ustadz sampaikan ya, bahwa intinya ajaran yang sesat dengan tidak, apabila menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, pastikan dia ajaran sesat. Selesai perkara. Kalau ada yang mengatakan sholat tidak wajib, selesai, sesat. Bahkan kata para ulama, jangan ada orang tiap hari rajin ke masjid, sholat, tapi mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir. Selesai perkara. Zaman dahulu kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, hukumannya apa? Mati. Lebih berat daripada orang yang sholat tidak sholat tapi mengatakan sholat itu wajib. Banyak sekarang tuh orang yang tidak sholat tapi ditanya sholat apa hukumnya? Wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Orang dapat dosa masuk ke mana? Neraka. Tapi neraka dianggap dia macam kamar yang panas. Makanya tidak sholat. Nah, seperti itu yang terjadi. Kalau ada orang yang tidak sholat tapi mengatakan sholat wajib, itu tidak kafir. Cuma tetap dihukumi mati. Walaupun dikatakan oleh para ulama di dalam hadis, siapa yang meninggalkan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafir secara nyata. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Kita tak usah bahas ini adik-adik sekalian. Kita fokus sama pembahasan kita tentang ajaran sesat ya. Ini salah satu contoh. Jadi yang terakhir, siapa yang menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, sesat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Selesai. Biar ente enggak sibuk-sibuk. Jadi enggak terlalu pusing-pusing. Ini ajaran apa? Tapi jangan sesatkan orang. Ini ustaz aja yang kasih tahu, "Oh, ini sesat." Jangan. Ente enggak usah ikuti aja. Yang aneh-aneh tinggalin, selesai. Ya, ada yang aneh-aneh tinggalin. Ini simpel aja. Ini statementnya siapa? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani karramallahu wajhah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Luar biasa. Apanya sekarang wawasan tadi sudah terjawab Pak Ustadz Mulyadi, dilengkapi oleh Pak Ustadz
tadi. Paket komplit. Kita berikan saatnya pertanyaan ke Sama ya. Ya. Kalau saya borong terus bagus karena tadi ada Umas sudah mengingatkan nanti kalau saya banyak bicara ada kesempatan kok. Silakan. Ya. Baik, kepada siswa siswi dipersilakan yang ingin bertanya Nanti langsung terakhir ya. ya, terakhir. Silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya langsung? Mikrofonnya tadi yang sudah. Oh, masya Allah banyak. Yang penakut. Iya. Oh gitu ya? Masya Allah banyak. Yang ingin bertanya langsung ada mungkin? Ya, silakan. Pakai mikrofon itu? Ada Ustaz. Oh ada. Kenalkan nama, kelas. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aidilia Yanhas dari kelas 11 IPA 3. Saya akan bertanya kepada Ustadz Haji Mulyadi. Tadi Ustadz menjelaskan tentang adanya paham yang membuat para pemuda ragu. Itu berasal dari faktor kebarat-baratan atau dari faktor luar. Nah Ustadz, sekarang ini dari agama kita sendiri, Islam, ada paham-paham yang sering meragu-ragukan kita sebagai pemuda. Bagaimana cara pemuda menyikapi paham-paham tersebut dan bagaimana pemuda tahu kalau paham itu benar atau tidak? Contohnya. Contohnya seperti hadis-hadis yang dibid'ahkan, hadis-hadis lemah seperti. Ya, paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang laki-laki. Tadi perempuan. Kalau tidak ada langsung dibaca ada masalah. Atau kita tanya jawab gitu, Pak. Ya langsung aja Nah, langsung. kita langsung jawab aja dulu Ustaz sambil nunggu yang lain. Pada Ustaz lupa. Ya. Yang riset dulu. Baiklah. Pemahaman dari luar yang membuat kita ragu-ragu itu sudah jelas. Kalau dari luar sudah kita tak terima, ada sudah jelas memang dari luar. Nah sekarang permasalahan yang dari dalam sendiri bagaimana? Ya. Nah inilah sekarang yang banyak beredar, banyak juga di kampung halaman kita, banyak juga di tengah-tengah masyarakat kita. Dia bukan mempermasalahkan orang yang mabuk, dia mempermasalahkan orang yang sholat dalam masjid. Itulah sekarang itu. Orang lah bagus-bagus datang sholat di masjid. Apa dibilangnya? Kaki kau ini, celananya lewat mata kaki, ini neraka. Orang yang lah taubat nih dulu minum apik botak, dulu mabuk-mabuk, dia bilang, aku dulu minum apik botak, aku dulu mabuk-mabuk. Tak ada orang bilang aku masuk neraka. Ini aku masuk masjid, cuma celana aku di bawah mata kaki, aku dibilang neraka. Lebih baik aku balik lagi mabuk-mabuk. Nah, ini makanya, ya, apa yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini? Kita harus punya apa? Harus punya akidah. Kita harus punya fondasi yang kuat. Sehingga apa? Ketika ada orang yang menanamkan keraguan-raguan ke dalam hati kita, bilang ini bid'ah, bilang ini hadis doib, ini neraka, ini tak perlu diamalkan. Kita sudah punya fondasi. Maka daripada itu gabung PHS. Ikut PHS. Sekarang yang bisa keliling-keliling ngajar-ngajar ke pelosok-pelosok pulau, datang ke masjid-masjid, ada kajian tiap minggu, ada yang dalam masjid, ada yang di dalam rumah. Itu siapa yang adakan untuk pemuda-pemuda? PHS. Maka supaya punya fondasi itu, gabung dengan PH, gratis tak bayar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Oke, sudah puas ya? Ada tambahan yang Iya.
Mau nambahkan Ustaz? Silakan. Ya, sudah cukup sebenarnya tadi dari pemaparan beliau. Cuma saya tambahkan sedikit tadi adik sekalian. Saya tambahkan lagi ya. Ingat, kalian kalau mau betul-betul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu kuat, kokoh dalam pemahamannya dan wasatiyah dalam berpikir. Wasatiyah itu sekarang sudah digerakkan oleh pemenang kita, ya. Tapi saya perlu luruskan maksudnya. Al-wasatiyah, moderasi beragama itu tidak terlalu ekstremis dalam berpikir, tidak terlalu lembek juga dalam berpemahaman. Ekstremis dalam artian ya seperti ini, sedikit-dikit bom, sedikit-dikit bid'ah. Orang berdakwah ngajak sholat pun kemarin saya tonton itu. Orang berdakwah keliling pulau ngajak sholat saja, bukan ngajak untuk belajar fikih, enggak. Hanya ngajak sholat pun itu dipermasalahkan oleh mereka. Dikatakan bid'ah. Keluar orang 3 hari bid'ah juga. Dari kawan-kawan kita yang temu. Lalu bagaimana menyikapi hal itu? Jangan sesatkan mereka. Ya, adik-adik sekalian ingat, jangan salahkan mereka, jangan sesatkan mereka, tak boleh. Mereka masih kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah, kata guru saya, cuma jangan diikuti, jangan belajar ke mereka. Tapi jangan disesatkan. Lalu bagaimana cara menguatkan? Berburu. Gabung ke PHS, berburu juga. Kalau PHS ini cuma sekali seminggu, ini bahaya. Jangan salah sebut. Maksud saya ini kalau ke PHS ini biasa kita keliling sekali seminggu, sekali sebulan. Tapi kalau berburu harus setiap hari. Gak bisa setiap hari, minimal 3 kali seminggu. Ini anak-anak SMA, murid Ustaz contohnya. Ngaji sama saya tiap hari bagus, sanawiyah. Masuk aliyah sibuk katanya Pak. Masuk SMA sibuk, tak ngaji lagi, tak pandai. Ini yang terjadi bagaimana mau hijrah kalau cuman apa? Kalau cuman ngandalkan sekali sebulan nggak bisa. Belajar. Paham? Belajar intinya. Belajar agama nggak bisa cuma ngandalin sekali sebulan. Ini sampingan saja. Silahkan kalau ada yang bertanya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Mulyadi dan Ustaz Abdul Aziz. Baik Ustaz, untuk yang pertanyaan kedua kami bacakan ini sudah banyak Ustaz, Masya Allah dari adik-adik ya. Kita bacakan dulu ya yang ada di sini, nanti kemudian baru kita dialog lagi ya. Ini tapi kurang lebih maknanya semakna ya Ustaz. Mungkin ini kepada Ustaz Kiai Haji Mulyadi ya, kasih Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi pemikiran yang salah, dan bagaimana cara kita membedakan antara toleransi dengan ideologi pluralisme yang dimaksudkan tadi. Jadi bagaimana supaya kita tidak memiliki ideologi yang salah seperti itu. Iya. Kepada Ya, banyak sekarang orang-orang membuat statement bahwasanya tidak apa-apa ngikut ajaran mereka, tak apa-apa masuk tempat ibadah mereka, tak apa-apa ikut makan daging yang dimasak oleh mereka walaupun cuma kuahnya saja. Ya. Betul, Pak? Banyak yang seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara kita ketika kita membantah? Padahal mereka bilang apa? Harus toleransi. Semua kita ini sama. Apalah, kan cuma ngucap. Kan cuma ngucap selamat Natal. Cuma ngucap aja, untuk apalah? Kan gitu kan? Apa alasannya? Kan toleransi. Kalau gitu, cobalah ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau tak dia? Tak mau. Ya, tapi tadi kenapa nyuruh mengucapkan selamat Natal? Ya, ini contoh seperti ini. Nah, maka daripada itu, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tidak boleh ada
Tak boleh. Tapi kalau dalam masalah muamalah, jual beli, beli di toko Cina, boleh tak? Ya boleh. Ya. Datang ke acara, dipanggil di rumahnya, makan apa itu dimakannya tu? Snack-snack yang dijual di pasar itu yang memang sering kita makan, ya makan. Tapi kalau minta cicip aja, cuma kuahnya, jangan. Gitu. Jadi jangan sampai kita terperangkap. Ingat, ya, kalau masalah akidah, masalah ibadah, tak bisa yang namanya toleransi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oh, saya lupa. Ustaz Ilhamuddin ngapalah belakang. Silakan maju Ustaz sini, Ustaz. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi ya, tidak ada toleransi untuk ibadah, tetapi kita boleh bertoleransi dalam hal yang sifatnya sosial atau muamalah. Kita boleh berbelanja, mungkin kalau mau belanja ada kedai non muslim, kita boleh belanja di situ, tidak masalah. Asal yang dijual itu memang barang-barang yang halal, Ustaz. Iya. Iya. Baik, mungkin ada yang bertanya langsung. Tadi siapa? Yang laki-laki belum ada nih. Ayo yang laki-laki. Siapa tadi? Ayo. Ayo. Oh, ya. Yang dari kertas saja ya. Pak, yang dari kertas. Oh. Aku baca seleksi dulu. Ya. Oke, kita bacakan Untuk Ustaz Abdul Untuk Ustaz Abdul Aziz. Nih, ini untuk Ustaz Abdul Aziz. Baik. Saya dibantu Bapak Asyik. Terlalu banyak pertanyaan tertulis ini. Waktunya sampai pukul 9. Tak apa-apalah lebih, Pak, ya. Enggak dirazia kan? Ya, ini ada pertanyaan. Mengapa pacaran sudah dianggap biasa di kalangan anak-anak muda, yang tidak pacaran dianggap kuno, tidak laku? Gimana cara menghadapi orang seperti itu? Ini memang betul terjadi. Betul itu jadi ya. Ini terutama cewek-cewek ini Pak Ustaz. Cewek-cewek. Ini pakarnya siapa kira-kira pakar? Biar dia dulu nanti saya. Ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa di kalangan remaja sekarang masih ada yang memakai jilbab tak menutup dada? Oh, wilayah dada Pak Ustaz. Jilbab model macam mana tuh? Padahal orang itu udah tahu kalau memakai jilbab menutup dada. Ya, tolong dijelaskan. Ya, ini ada satu pakar pacaran, satu pakar perdadaan ini ya. Mau jelaskan lagi-lagi suka. Ini ada pertanyaan yang sejalan juga, Pak. Yang sejalan sama tentang jilbab. Ya. Mau ditambah lagi? Tentang jilbab juga, Pak. Ya, itu mikrofon. Ada. Ya, Pak, ini sejalan juga tentang jilbab ini, Pak. Jilbab tadi, ini ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi Ustadz tentang pemikiran manusia yang mengatakan tunggu baik dulu baru berjilbab, menutup aurat dan berbuat lainnya? Artinya dia nunggu dirinya tuh baik dulu Ustadz, baru mau memakai jilbab, kemudian baru mau beribadah seperti itu. Saya harapkan pemikiran-pemikiran ini dapat diberikan pencerahan dan pemahaman bagi pemuda seusia labil saat ini. Oh, dia mengaku bahwa dia labil, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pun jadi dua pertanyaan, jadi jilbab sama apa tadi? Pacarannya. Jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah tegas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini adalah perintah. Perintah
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan mengikuti syaitan? Tapi Allah pakai bahasa yang indah, yaitu khutuwat. Itu langkah-langkah. Itu hebatnya Al-Qur'an. Di ayat yang lain tentang kepemimpinan, kemarin yang kita gempar 212 dengan 411 itu, tentang penafsiran Al-Maidah 51, ada sebagian yang menafsirkan, menerjemahkan daripada ada yang menerjemahkan tentang pemimpin, ada yang menerjemahkan tentang kawan dekat. Di ayat yang lain, wala taqrabuz zina. Semuanya memakai hal-hal yang luar biasa di sini, pakai majas Al-Qur'an itu. Kenapa? Satu contoh, kita bahas 3 ayat ini ya. Di dalam Quran ada pasal kepemimpinan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Awliya ada yang menerjemahkan tentang pemimpin, ada yang menerjemahkan tentang kawan dekat. Mana yang lebih tinggi sebenarnya? Ada yang enggak terima, yang ekstremis mengatakan pemimpin enggak boleh kawan dekat. Kalau Ustadz sendiri lebih setuju diterjemahkan kawan dekat. Kenapa? Kalau kawan dekat saja tak boleh, apalagi jadi pemimpin. Jadi jangan mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai kawan dekat. Kalau kawan dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin. Maka jangan katakan kawan dekat nggak boleh, pemimpin boleh. Oh salah. Kawan dekat justru kalau nggak boleh kawan dekat, apalagi diangkat jadi pemimpin. Ini sudah juga statement seperti ini sudah disampaikan oleh beliau Gus Baha di dalam beberapa statement beliau. Kemudian wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa Allah tidak katakan wala tasna? Karena kalau dekat saja nggak boleh, apalagi zinanya. Bahkan di dalam Quran, wala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu ah. Kalau ah saja nggak boleh, apalagi pukul kamu punya orang tua. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa nggak ngikut setan langsung dibahas sama Allah? Tapi langkah-langkahnya. Karena untuk menuju suatu dosa yang besar maupun kecil itu adik-adik, itu butuh proses. Jarang ada di sejarah di dunia, coba tanya maling yang minum-minum mabuk-mabukan pezina, apakah dia langsung berzina? Enggak. Lewatnya apa? Pergaulan. Langkah-langkah syaitan. Orang minum, dulunya enggak minum. Bahkan ada anak ustadz, anak kiai, dia jadi peminum, pemabuk. Kenapa? Apakah kiainya salah? Salah dalam menjaga anaknya dalam pergaulan. Awalnya cuma nyoba saja. Yang awalnya misalkan narkoba, awalnya cuma ngerokok saja, bangga jadi perokok. Anak muda seperti kalian, karena ustadz sudah muda, penyakitnya bangga jadi orang nakal. Ini yang banyak. Kamu kan senang jadi dikatakan nakal, ngebut-ngebutan di jalan, paling kena rusuh. Bukan paling kena rosi ya, paling kena rusuh ente. Senang pas dia jatuh, masih juga bangga dirinya dikatakan pengebut. Saya kalau lihatkan motor 100, bangga. Jadi intinya kenapa masalah pacaran tadi, jangan ikuti langkah-langkah setan. Orang menuju perzinaan adik-adik sekalian, tidak bisa langsung berzina. Awalnya dulu apa? Chat dulu, saya senang-senang dulu. Kalau udah merasa saling memiliki, ketemuan yuk. Awalnya berjilbab besar, masya Allah, nggak berani sama laki-laki, tapi dirayu-rayu akhirnya pacaran. Udah merasa saling memiliki, sudah sudah saling janji nanti lulus kuliah, masya Allah lulus kuliah baru nikah. Akhirnya ketemuannya nggak berani kepegang tangan, tapi lama-lama karena sudah saling memiliki dekat, mulai cuit-cuit tangannya. Mulai begini janji-janji, cuman pegang janji saja. Setelah pegang janji, apalagi langkah setan ke berikutnya, nggak apa-apa, cuman pegang doang, nggak apa-apa, cuman pelukan doang, pelukan bentar, nggak apa-apa, cuman ketemuan doang, akhir ketemuannya di hotel, nggak lagi ketemuan ini, cuman ketemuan di hotel, tapi kita bisa ranjang saja. Akhirnya apa yang terjadi? Satu ranjang, langkah-langkah. Nggak langsung ikut setan. Pezina itu nggak langsung berzina adik-adik sekalian. Tapi sikit dulu. Ente diarahkan. Dan hakul yakin apalagi dengan sekarang. Nih,
Orang berzina di mana-mana bisa. Hatta dia berada di mana? Hatta dia berada di dalam rumah mereka. Hati-hati. Itu langkah-langkah syaitan. Dan kasus perceraian di Dabuk ini, rata-rata kasus perceraian di Dabuk ini adik-adik sekalian, yang orang sudah datang curhat ke Ustadz, itu rata-ratanya karena selingkuh. Lewat mana selingkuhnya? HP. Itu pasal pacaran tadi. Kenapa dilarang? Kemudian kenapa orang yang menganggap kolot? Karena dia sudah mata keranjang, sudah senang dia perangkap setan. Pasal jilbab, suat singkat saja. Ya, pasal jilbab biar kita paham. Bagaimana kalau pasal jilbab? Sudah jelas. Mazhab Syafi'i mengatakan jilbab itu sunnah wajib. Kemudian cadar itu sunnah. Jangan keluar dari 4 mazhab. Titik. Lalu kapan kada sadarnya? Kata Profesor Zahro, ada yang mengatakan begini pertanyaannya. Sebalik pertanyaannya. Apa namanya? Ada orang berjilbab tapi keluarannya nggak baik, jahat. Ada orang nggak berjilbab, baik dia. Lebih baik nggak usah jilbab tapi baik, tapi jilbab daripada jilbab tapi jahat. Profesor Dr. Zahro, beliau seorang mufassir, dosen di UIN Sunan Ampel, beliau guru kami, mengatakan apa? Jangan nambah-nambah dosa. Jadi pasal kewajiban jilbab ini pasal kewajiban. Nunggu baik dulu Ustaz. Nunggu baik dulu, mati saja kalau mau nunggu baik. Karena umurmu saja nggak tahu kapan kamu hidup. Vanessa Angel lagi foto-foto begitu saya ucap almarhum. Allah semoga Allah ampuni dosa beliau. Bagaimanapun beliau mati dalam keadaan wafat dalam keadaan Islam. Di foto-foto sebentar. Ayo lagi di mana? Akhirnya dikubur tahu. Mau nunggu mati dulu kalau baru berjilbab? Silakan dulu. Nanti kalau ada yang bilang, saya nunggu baik dulu. Kalau gitu nunggu baik, nunggu mati saja kok. Tapi kalau berani bilang begitu. Kalau nggak berani statementnya gimana? Mati kita nggak tahu kapan. Vanessa Angel 28 tahun umurnya masuk Ustaz. Persis sama 93 sama Ustaz Vanessa Angel. Tapi nggak tahu, nggak sadar lagi sehat-sehat. Orang mati dalam kubur. Ternyata saya dalam mimpi. Ternyata nengok kiri kanan beneran dia mati. Itu makanya kalau dia bilang nunggu tobat dulu, nunggu baik dulu, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau orang nunggu baik dulu baru dakwah, nggak ada orang dakwah di muka bumi. Kalau orang nunggu baik dulu baru berjilbab, nggak ada orang berjilbab di muka bumi. Siapa yang mengatakan dirinya baik? Ayo. Ada nggak yang mengatakan yang berjilbab ini saya orang baik Ustaz? Berani nggak mengatakan begitu? Berani nggak? Coba katakan yang mengatakan dirinya orang baik. Karena nggak berani. Sama kita punya dosa semua. Pasal jilbab itu kewajiban. Yang tetap orang berjilbab kalau berdosa tetap berdosa. Orang nggak berjilbab kalau sholat tetap diterima sholatnya, tapi dosanya melalui buka aurat tetap jalan. Yuk jangan nambah-nambah dosa. Dosa ente udah banyak. Tambah lagi buka aurat, dosa ente udah banyak. Udah jahat, apa namanya? Udah jahat, tambah lagi apa? Nggak pakai jilbab. Sekali lagi jangan nambah-nambah dosa. Pasal jilbab seperti itu sudah cukup ya. Pasal wajib Ustaz sudah sampaikan saya. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib, cadar sunnah, enggak usah diganggu gugat lagi. Ada Profesor Quraisyah mengatakan jilbab tak wajib Ustaz, biar enggak bertanya lagi ente. Makanya Ustaz sampaikan, yuk jangan ikut kiai-kiai yang mengatakan jilbab tak wajib. Masih banyak kiai yang mengatakan jilbab wajib, mau enak aja ente. Itu kan Quraisyah saja beliau. Saya hormat sama beliau karena Ustaz pernah ke pondoknya beliau. Ada lagi yang mengatakan jilbab tak wajib. Kiai yang mengatakan jilbab wajib masih banyak. Yo jangan ngikut kiai yang mengatakan jilbab tak wajib. Ini ngambil mudah aja ente. Gak boleh dalam beragama ngambil mudah. Cukup deh. Ini beliau lagi kesempatan ngomong. Silakan. Sudah. Banyak betul pertanyaan tuh. Banyak betul. Iya. Itu yang Jasmine dah. Ustaz Aziz Isma katanya Pak Priol mau gebu-gebu ya. Oh, hampir mendekati ya, dibaca aja. Oh iya. Ini ada lagi pertanyaan ini. Saya minta bantu Pak Priol. Kita ada sama sedikit aja. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apa saja batasan-batasan toleransi dalam beragama? Saya sudah. Bagaimana cara pemuda untuk menghindari dari paham-paham pemikiran yang menyesatkan? Pak Ustaz punya diri akarnya ya.
Mas Kanang silakan dibacakan. Iya. Yang ini Pak ya? Yang saya tadi. Ya. Biar sekaligus gitu. Oke. Ustaz. Ini satu kertas dua pertanyaan ternyata isinya. Iya. Yang pertama, bagaimana bagaimana upaya kita menghadapi orang yang ini dokter ini yang punya tulisan. orang yang mengukur sesaat tentang kekuasaan Allah dengan teori dan pembuktian. Bagaimana upaya kita menghadapi orang yang mengukur kekuasaan Allah itu dengan teori pembuktian seperti itu. Dia minta dibuktikan seperti itu. Bahwa Allah itu ada seperti itu ya. Kemudian saya juga punya teman non-Islam. Dia bertanya, selain Al-Quran, umat Muslim juga meyakini agama Islam menggunakan mazhab. Sedangkan umat Islam memiliki 4 mazhab yang berbeda. Bagaimana bisa mereka yang bukan umat Muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna? Iya. Baiklah. Mengenai pertanyaan ya tentang batas toleransi, tadi juga sudah saya sebutkan bahwasanya toleransi dalam kita beragama itu hanya sebatas muamalah. Itu hanya sebatas sosial. Tapi kalau sudah lari ke ranah akidah, kalau sudah lari ke ranah ibadah, maka itu tidak boleh. Sepakat kita? Sepakat. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi pemahaman-pemahaman yang banyak di sekitar kita? Yang pertama adalah kuatkan akidah. Tidak ada cara lain kecuali untuk menguatkan akidah. Akidah umat Islam sekarang seperti apa kebanyakan? Akidah pemuda kita sekarang kebanyakan seperti apa? Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ya, rumah yang paling lemah, sarang yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Nah, sekarang akidah para pemuda kita itu lemah. Hanya sebatas apa? Harga Indomie. Disuruh masuk agama mereka, dikasih sebungkus, dikasih sekotak Indomie, ikut. Maka yang pertama kita harus menguatkan akidah kita. Yang kedua adalah kita harus paham Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya, kita harus memahami strategi-strategi musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kita harus paham. Maka ketika muncullah aplikasi TikTok, ya pakai sewajarnya. Gunakan untuk dakwah. Mereka sebenarnya membuat Facebook, membuat video call, membuat aplikasi ini, aplikasi itu. Sebenarnya adalah untuk merusak generasi Islam sebenarnya. Tapi ada pemuda Islam, generasi Islam, itu digunakannya untuk berdakwah. Contohnya lah, ya, contohnya YouTube kemarin itu dibuat sebenarnya adalah untuk merusak pemikiran-pemikiran orang Islam. Muncullah Ustadz Abdul Somad berdakwah lewat YouTube. Berapa penghasilan? Berapa yang dia dapatkan? Maka kita harus paham dengan strategi-strategi musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kita jangan sampai tertipu. Kita jangan sampai menjadi korban. Ya. Nah, jadi ya, yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi kita harus paham terhadap strategi-strategi musuh Islam. Kemudian yang selanjutnya, kita harus menjaga keluarga kita, bangsa kita, negara kita dari pemahaman-pemahaman yang nak menghancurkan pemuda-pemuda kita. Kemudian yang kelima, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus membuat benteng-benteng
supaya kita terhindar daripada pemahaman-pemahaman yang sesat. Benteng-benteng itu adalah dengan senantiasa menguatkan ibadah kita, rajin ke masjid, ikut halaqah, ikut pengajian, cari guru. Saya salut dengan pemuda-pemuda PHS. Mudah-mudahan istiqomah lah, mudah-mudahan. Mereka apa? Cari guru sendiri. Ya. Maka kita ini ikhtiar. Datang ke sekolah-sekolah ini ikhtiar. Nanti masalah ada pemuda-pemuda yang tercantol hatinya untuk ikut hijrah, itu Allah lah punya urusan. Kita ni cuma ikhtiar aja, buat seperti ikhtiar. Tapi nanti pastilah ada yang ikut. Ya, maka ada yang punya inisiatif sendiri, buat ikut pengajian. Ustaznya yang ditawarkan. Ikut tahfidz Al-Quran bersama Ustaz Abdul Aziz. Ustaznya yang ditawarkan. Datang ke masjid ini, kami nak buat dakwah di sini. Masya Allah. Ini kan kita sudah membuat benteng-benteng supaya kita apa? Terhindar daripada pemahaman-pemahaman yang sesat seperti ini. Sekarang mereka beri begitu masif. Sekarang mereka begitu terstruktur. Mereka begitu terorganisir. Mereka begitu canggih. Pakai elektronik, pakai media sosial, pakai seminar. Di mana-mana buku ada. Tapi kita tak boleh tinggal diam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Perangilah mereka, hadapilah mereka dengan seluruh kekuatan yang kita miliki. Ya. Kemudian apa lagi tadi itu? Tentang apa tadi? Tentang iya, bagaimana non-muslim itu meyakini bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna. Ini non-muslim. Nah, orang non-muslim, orang yang tak beriman, dia nak meyakini bagaimana kitab Al-Quran itu adalah yang sempurna. Bagaimana dia nak meyakini kalau dia tidak beriman? Macam mana nak meyakini kalau dia tak beriman? Sekarang permasalahannya, orang Islam sendiri yang tak meyakini. Orang Islam sendiri yang tidak beriman. Allah sudah jelas-jelas mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu adalah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang tidak Islam, orang yang tidak beriman, berapa banyak mereka lewat mukjizat di dalam Al-Quran, mereka akhirnya masuk Islam. Ya. Mereka akhirnya masuk Islam. Contohnya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan, ketika seseorang berada di langit, mereka berada di langit, kemudian mereka terbang lagi, naik lagi di atas langit, mereka akan merasakan sesak. Sesak. Ini kan dipikir oleh orang-orang ilmuwan barat. Macam mana bisa seperti itu? Kapan mereka bisa menemukan hal ini? Ternyata ketika orang naik pesawat, siapa yang pernah naik pesawat? Pernah semua lah. Yang belum pernah berdoa lah supaya bisa naik pesawat. Orang kalau naik pesawat itu, semakin tinggi dia terbang, semakin apa? Sesak. Semakin sesak. Nah, setelah ditemukan pesawat, setelah dibuat pesawat, barulah rupanya orang-orang ilmuwan barat itu bangga. Kami yang menemukan pesawat, kami yang buat pesawat. Ternyata di pesawat itu, semakin tinggi kita terbang, oksigen semakin sedikit, maka akan mencekik leher kita. Saking sesaknya dada kita. Oh, ternyata 14 abad yang lalu, manusia yang pertama, manusia yang diutus oleh Allah, rupanya yang tak pernah buat pesawat, yang tak pernah naik ke langit, yang tak pernah buat pesawat, ternyata dia dulu yang pernah mengungkapkan bahwasanya di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwasanya ketika seseorang terbang naik ke langit, semakin tinggi dia, maka semakin sesak. Maka orang-orang kafir, orang ilmuwan barat
banyak mereka yang masuk Islam. Lewat apa? Lewat mukjizat di dalam Al-Quran. Orang sibuk mereka menemukan bahwasanya teori bagaimana hujan itu bisa terjadi. Hujan bisa terjadi ketika terjadi seperti ini. Ketika awan berkumpul, kemudian turunlah air. Diserap daripada air laut, kemudian naik ke atas, kemudian turunlah. Ternyata semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita nak tengok di dalam Al-Quran itu, semuanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang yang non-Islam, banyak orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan barat, mereka akhirnya masuk Islam. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan siapa yang akan mendapatkan hidayah itu? Bagi siapa yang Allah ingin berikan hidayah. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Apa kata Allah? Aku akan tunjukkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran Allah, baik di langit maupun di bumi, bahkan pada diri mereka sendiri, agar mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Itu tadi ya, adik-adik semua, kawan-kawan, para jamaah Masjid Fastabiqul Khairat SMA Negeri 1. Ya Pak ya, luar biasa. Sampai tak cukup. Iya, masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin karena waktu kita terbatas Pak ya. Insya Allah akan kita jawab melalui YouTube Pemuda Hijrah Selingga. Mungkin bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di YouTube ya, kanal YouTube PHS Pak ya, Pemuda Hijrah Selingga. Silakan di subscribe, nyalakan lonceng, komen, share, like, dan apa lagi ya? Juga sosmed-sosmed yang lain. Mari kita tetap pererat silaturahim kita Pak. Bagi kawan-kawan yang dari SMA 1, mungkin kalau ingin bergabung ke PHS, silakan datang setiap hari Ahad. Insya Allah kita akan safari keliling masjid yang ada di Pulau Singkep, insya Allah. Pak, mungkin itu buku itu belum dibagi ya? Oh iya, untuk siapa Pak? Hah? Dah bukan. Untuk sekolah atau apa? Dah aja, betul. Pak, ajukan satu pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah buku. Banyak dari letarkan pertanyaan, siapa yang menjawab ada hadiah. Antum, Ustaz, silakan tanya Ustaz pertanyaan. Iya, terserah antum, Pak. Jangan payah Ustaz, penuh udah aja. Ini pakai angkat tangan ya, siapa yang cepat. Mas Gana, kita amati bersama-sama. Oh, langsung berdiri. Angkat tangan berdiri ya. Baik yang perempuan atau laki-laki. Terserah. Di materi boleh, yang sudah sampaikan boleh. Baik, Ustaz nanya saya yang di luar materinya, biar kalian lebih ini. Ini Ustaz juga sudah tanyakan ini di SMK kemarin. Sedikit sekali yang bisa jawab. Mudah-mudahan anak SMA 1 bisa. Mudah. Karena ini kita membahas tentang akidah ya sekalian. Coba rukun iman dan rukun Islam. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, cepat. Nah itu merah, maju. Berdiri. Jangan angkat tangan, berdiri jangan. Nah, silakan. Oke, mikrofonnya ya. Satu untuk kepala sekolah. Ya. Baru mana duluan ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam itu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Masya Allah.
Tapi sayang banyak yang nggak semangat jawab, itu membuktikan di antara kalian juga banyak yang nggak bisa di tempat. Ya betul-betul bisa tadi rebutan. Tapi kenapa cuma satu itu pun masih begini-gini dia. Nah itu pelajari kalian itu, kalau itu nggak bisa bahaya itu kalian. Ya, jadi pelajari betul-betul ya, dihafal. Cukup ya, cuma satu aja soalnya. Apa lagi? Satu lagi. Dan satu lagi untuk pas sekolah. Hah? Oh langsung ya? Iyalah. Sini. Ya agak mudah Pak Ustaz. Hah? Ya agak mudah. Biar berebut. Apalah, banyak betul pertanyaannya. Ustaz Abdul Aziz ini luar biasa. Saya serajin-rajinnya nengok infotainment, dia bisa tahu tanggal berapa Vanessa Angel terlahir. Luar biasa memang. Ya, jadi yang bersarung-sarung tuh jangan dianggap tak tahu infotainment. Ya, sekarang kampung halaman Ustaz Abdul Aziz ini sudah mendunia. Luar biasa, mendunia. Di mana-mana disebut. Ya. Apa itu Lombok. Ya. Kita berbangga, alhamdulillah di kampung halaman kita ada orang dari Lombok. Gitu. Pertanyaan Ustaz, di Lombok itu ada sirkuit yang baru dibuat sekarang. Apa nama sirkuit itu? Mohon, subhanallah. Itu sangat lengkap itu. Ustaz cuma tahu Mandalika, dia semua dengan peta-peta ini disebut. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sudah. Pak Azirun sama Ustaz ngasih hadiah tadi. Boleh langsung dikasihkan ya? Iya. Azirun. Maju ke depan tapi Bila sama dia Pak Haji saudara. Kami mendampingi aja. Maju Ustaz, maju Ustaz. Mantap deh. Selamat ya. Oh iya Pak. Ya, bagaimana Pak Supri? ya, namanya waktu telah memisahkan kita semuanya. Jamaah ini luar biasa, sangat berharga. Ada dua ustadz, satu aliran manis, satu aliran pedas dari Lombok cabe ya. Kalau Pak Pri aliran pedas dan manis. Makanya di awal tadi mungkin media sosial yang ditayangkan, wih Pak Pri main data ini ya. Memang harus dipedas-pedaskan ya, yang nyata ya. Rupanya ditanggapi oleh manis sekali oleh Pak Ustadz Mulyadi ya. Nah, ini ada dua tanggapan di pemirsa di media sosial. Ya, ada yang tersentuh, ada yang tersinggung. Yang tersentuh mungkin dari Pak Ustadz Mulyadi, yang tersinggung mungkin dari saya atau dari Pak Ustadz Aziz. Itu memang kalau dia tersentuh dan tersinggung berarti pelurunya sudah masuk ke dada. Kebu-kebu macam Ustadz Aziz. Terima kasih Mas Ganang dan nanti ditutup doa oleh Pak Ustadz Ilham. Ada Ustadz Ilham itu. Ini pembina kita ya. Ya. Mudah-mudahan ini nanti berlanjut Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan Pak bagus sekali programnya. Jembatan muda dan tua. Betul, bagus. Ya, ini saya suka sekali dialog seperti ini. Iya. Tapi yang jelas kalau ada yang tersinggung, tersentuh itu akan dipaham. Maksud Aziz ya? Iya. Jangan tersentuh aja, tak suka saya. Harus ada yang tersinggung ya. Iya. Memang begitu. Itu tanda yang berhasil kita berdakwah. Ustaz Ilham mana doa? Ustaz Ilham. Mohon untuk ditutup. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan al-hisab. Allahumma barik fi ayatina wa barik fi mautina wa barik fi rizqina wa barik fi jami' auladina. Allahumma barik fina, Allahumma barik fina, Allahumma barik fina. Allahumma asrif anna al-bala, Allahumma asrif anna al-bala, Allahumma asrif anna al-bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah selesai, silakan pulang, tak usah singgah kemana-mana, naik motor, tak usah ngebut. Apa yang kita dapat ilmu kita praktekkan, ya, kita pertahankan ya. Terima kasih, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Memang sengaja.